Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arif Rande Husian. Oke teman-teman. Oke sahabat, saya ingin bercerita sedikit, berbagi pengalaman bagaimana cara mencairkan BPJS ketenaga kerjaan sobat semua. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan tahap-tahap dan data apa saja yang diperlukan untuk mencairkan BPJS ketenaga kerjaan sobat semua ya. Tapi ingat, yang paling hal utama sobat harus tahu, BPJS ketenagakerjaan bisa dicairkan pada saat sobat sudah tidak aktif lagi bekerja minimal 1 bulan sesudahnya, dan kepesertaan kartu BPJS sobat juga sudah tidak aktif lagi. Untuk mengecek status aktif atau enggaknya, sobat bisa lihat di aplikasi online yaitu BPJS TKU. Mungkin cara registrasi atau BPJS TKU seperti apa nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya sobat semua. Oke, kita langsung masuk aja. Apa saja sih langkah-langkah untuk mencairkan BPJS ketenagakerjaan milik sobat? Mungkin yang perlu dana atau perlu uang untuk sobat pakai untuk usaha atau apapun itu. Tapi sebelumnya, mohon maaf, baju saya mungkin agak basah karena kondisi cuaca sedang panas di sini sobat. Walaupun saya udah di kamar dan sudah saya hidupkan juga, AC-nya masih terasa panas. Oke, mungkin itu hanya sekedar angin berlalu. Masuk ke poin-poin yang akan saya jelaskan. Sebelum itu, sobat bisa memilih untuk mencairkan BPJS ketenagakerjaan bisa dengan 2 cara. Baik, satu online, kedua offline. Untuk online sobat bisa masuk ke aplikasi BPJS ketenagakerjaan. Situ sobat bisa daftar terlebih dahulu, mengambil nomor antrian dan melengkapi data-data. Tapi untuk BPJS ketenagakerjaan secara online mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya sobat ya. Sini saya jelaskan untuk secara offline karena kenapa? Mungkin teman-teman juga ada yang kesusahan atau sulit untuk masuk ke BPJS ketenagakerjaan secara online untuk mengklaim pencairan tersebut. Jadi saya ingin lakukan juga secara offline, apalagi di tengah wabah virus COVID-19 sobat semua. Nah, di sini saya akan jelaskan secara offline, walaupun sebenarnya langkahnya sama aja. Yang penting data-data sobat semua harus benar-benar lengkap dan bisa diverifikasi valid yang pastinya sobat. Oke, data-data yang diperlukan untuk sobat mencairkan BPJS ketenagakerjaan, jangan lupa yang pasti harus ada namanya KTP. Setelah KTP tentu sobat juga ada namanya rekening bank yang masih aktif. Cukup cover aja sobat sebenarnya. Dan ada surat keterangan kerja sobat, terakhir sobat kerja sesuai dengan kartu kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sobat semua ya. Terus yang pasti kartu keluarga sobat perlukan juga. Dan jika offline sobat perlu yang namanya formulir untuk pencairan BPJS ketenagakerjaan seperti ini sobat. Saya nggak bisa lihat sekarang, nanti saya jelaskan juga di video selanjutnya ya. Yang pasti data-data itu sobat harus punya yang aslinya semua. Oh ya, saya lupa, sobat juga harus punya kartu kepesertaan BPJS juga. Kalau untuk kartu kepesertaan BPJS ketenagakerjaannya sobat, walaupun nggak ada yang asli, sobat bisa print dari aplikasi BPJS TKU. Di situ sobat print secara kertas, bisa dipindah atau enggak, itu udah dianggap sah atau asli karena dari pihak BPJS juga sudah memverifikasi bahwa itu keasliannya, karena itu sudah secara online atau secara dari sistem mereka sobat semuanya. Nah, di sini dari asli data-data tadi yang saya sebutkan kembali sobat ya. Pertama KTP, kedua kartu kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, ketiga rekening bank yang masih aktif, jika bisa bank BUMN lebih bagus sobat, seperti Mandiri,
BNI maupun BTN. Terus keempat, surat keterangan kerja atau paklaring. Dan walaupun tidak berbentuk paklaring, ya pasti sobat bisa juga minta, kalau sobat belum dapat, minta untuk surat keterangan dari perusahaan bahwa untuk perusahaan tersebut sudah memberikan keterangan untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin nanti contohnya akan saya lihatkan seperti apa sih selain paklaring yang bisa disahkan untuk pencairan tersebut. Jadi sudah saya sebutkan 4. Dan kelima ada kartu keluarga, jangan lupa yang asli juga sobat. Dan kalau secara offline sobat juga diperlukan formulir untuk klaim BPJS yang tersebut sobat, namanya pengajuan pembayaran jaminan hari tua. Nanti bisa saya lihatin sobat ya di video selanjutnya mungkin. Nah dari situ sobat perlu megang 2 data. Pertama secara fotokopinya, dan kedua jangan lupa yang aslinya sobat semua. Nah di situ sobat nanti bisa datangi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di dekat rumah sobat atau yang paling terdekat yang ada di daerah sobat. Nanti dari pihak BPJS Ketenagakerjaan atau pihak Sekurita akan memberikan seperti formulir yang akan sobat isi. Apa aja isinya nanti saya akan contohkan di video selanjutnya sobat ya. Di situ sobat lengkapin semua, dan setelah itu sobat akan bawa bisa langsung dari kantor BPJS, tapi untuk sementara sepertinya mereka mengarahkan ke bank-bank terdekat atau bank rekanan mereka sobat. Salah satunya seperti Mandiri, BNI, dan sekarang juga bisa di BTN. Kalau BNI saya kurang tahu, tapi setahu saya 3 pas pada saat ngobrol sama security-nya 3 itu udah bisa jadi rekanannya BPJS Ketenagakerjaan dari mereka sobat. Jadi alangkah bagusnya kalau sobat punya rekening bank ketiga bank itu, Mandiri, BNI atau BTN. Itu prosesnya lumayan cepat kalau sobat semua pakai bank BUMN sobat. Nah di situ jikalau data sobat udah lengkap, sobat bisa bawa ke bank tersebut. Yang pasti di tengah maraknya wabah COVID-19 ini sobat harus benar-benar harus subuh atau pagi-pagi ke bank, tergantung daerah masing-masing sobat ya. Kalau saya di Palembang itu kata pihak security-nya harus ngantri mulai dari jam 5:30 atau jam 5 sobat, dan itu perharinya hanya dibatasin hanya 10 orang. Karena kenapa? Dengan alasan dari kebijakan manajemen supaya agar tidak bertumpuk atau tidak berkumpulnya orang-orang di bank tersebut, efisiensinya supaya tidak membantu menyebarkan virus tersebut sobat. Ya kita harus memaklumi itu. Tapi sebenarnya kalau di luar wabah tersebut atau kondisi normal itu bisa 50 orang, bahkan nggak dibatasi sih sebenarnya. Dan bahkan juga bisa langsung dari BPJS Ketenagakerjaan juga biasanya di kantor BPJS itu ada PIC dari bank-bank tersebut untuk membantu pencairan. Nah di situ sobat diminta kalau bisa sobat serahkan bawa 2 map, terserah warnanya apa, yang satu untuk map data asli dan satu untuk map data fotokopi. Dan sobat kasih map data fotokopi beberapa dokumen tadi, dan jangan lupa juga bawa yang asli. Kalau sobat sampai ketinggalan satu pun ya sayang, rugi karena sobat udah ngantri. Jadi sebelum kesana periksa dulu kelengkapan datanya sobat. Jangan lupa apa yang saya sebutkan tadi, saya ulangi lagi. Sobat harus punya KTP baik fotokopi maupun asli, dan sobat harus punya kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sobat bisa print dari aplikasi BPJS TKU sobat. Terus ada namanya cover rekening tabungan, lebih bagus itu bank BUMN seperti Mandiri, BNI atau BTN. Jangan lupa fotokopi dan aslinya dibawa. Terus surat keterangan kerja atau surat referensi atau paklaring untuk mencairkan BPJS tersebut di perusahaan terakhir. Dan ingat, sebulan setelah sobat terakhir bekerja baru bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Atau sobat juga bisa lihat cek di aplikasi online di BPJS TKU. Di situ ada statusnya aktif atau tidak aktif. Kalau udah tidak aktif berarti sobat bisa untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Terus jangan lupa juga bawa form
formulirnya dari BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk pengisian akan saya coba bantu untuk di video selanjutnya sobat ya, apa saja sih isi-isinya. Dan sebenarnya ini juga bisa dapat dari sistem websitenya sobat. Nanti akan saya juga jelaskan di video selanjutnya, sembari menjelaskan apa saja yang perlu diisi di sini supaya membantu sobat juga lebih mudah, lebih cepat untuk pengisian. Siapa tahu juga sobat lagi kondisi sibuk atau ingin cepat ada kerjaan lain. Nah, mungkin itu aja sih sobat, data-data yang diperlukan. Mungkin sobat ingin menanyakan dari data-data tersebut, apa saja yang ingin tanya bisa komen di bawah, nanti akan saya jelaskan. Seperti mungkin saya juga tahu mungkin sobat ingin nanya untuk surat keterangan kalau tidak ada gimana, atau kalau kita minta dari perusahaan tersebut tapi dengan dari admin segala macam gimana, apa boleh atau enggak segala macam, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Yang pasti saya menunggu komen sobat dari data-data tersebut, apa yang akan saya jelaskan untuk saya bantu share pengalaman saya untuk menjalankan BPJS Ketenagakerjaan. Dan jangan lupa untuk sobat like, comment, and share bila perlu share ke media sosial sobat semuanya. Dan jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng di sebelah kiri sobat, supaya juga membantu saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya, dan membantu saya juga membuat konten-konten yang lebih menarik mungkin ke depannya. Mungkin itu aja sobat video dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai ketemu lagi dengan konten-konten yang menarik selanjutnya tentang pembahasan apa aja yang akan saya upload untuk ke depan. Semoga bisa menghibur atau bisa memberikan informasi baik sedikit maupun banyak ke sobat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.